Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Banyuwangi. Pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat melaksanakan apa yang menjadi harapan dari Bapak CGP Angkatan 11, yaitu Bapak Sanasi. Hari ini akan melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan memenuhi kewajibannya di dalam melaksanakan tugas dari DPP Angkatan 11. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan di dunia kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Sanusi merupakan calon guru penggerak Angkatan 11, di mana sampailah dia di tugas yang modul 1.4. Jadi tugasnya itu memberikan praktik baik untuk dilaksanakan dan dikembangkan oleh guru-guru di SDN 1 Banyuwangi. Bapak dan Ibu, semoga dengan adanya praktik baik yang dilaksanakan oleh Bapak Sanusi akan berdampak baik kepada kualitas pembelajaran di SDN 1 Banyuwangi. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu untuk memperhatikan, memahami dan menerapkan apa yang sudah atau nantinya akan disampaikan oleh Bapak Sanusi. Dan semoga dengan adanya praktik baik yang sudah akan dilaksanakan oleh Bapak Sanusi ini akan dapat meningkatkan hasil belajar dari siswa-siswi yang ada di SDN 1 Banyuwangi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan adanya guru penggerak yang ada di SDN 1 Banyuwangi ini sudah banyak memberikan dampak positif. Dengan adanya berbagi praktik baik, apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diterima oleh calon guru penggerak itu dapat dikembangkan di SDN 1 Banyuwangi. Jadi banyak hal positif yang sudah dapat kita ambil dari adanya guru penggerak. Perlu diketahui guru penggerak di SDN 1 Banyuwangi itu ada dua, yaitu Ibu Fitria Nur Hasanah dan disusul dengan Bapak Sanusi. Jadi kalau yang Ibu Fitria Nur Hasanah sudah hampir selesai, ini bulan Oktober sudah mulai ujian ya Bu? Iya, jadi sudah hampir selesai. Nanti juga Bapak Sanusi juga akan selesai di bulan Desember. Semoga dengan adanya guru penggerak dua orang yang ada di SDN 1 Banyuwangi menambah giat dan memotivasi teman yang lain untuk ikut di guru penggerak di angkatan selanjutnya. Sekarang sudah dibuka angkatan ke-12. Jadi semoga teman-teman yang lain yang sudah menjalankan PPG sampai bulan apa ya Pak? Bu? PPG itu sampai bulan Oktober. Jadi bisa menyusul untuk menjadi guru penggerak selanjutnya. Harus semangat. Ini juga saya memberikan semangat kepada Bapak Sanusi karena dengan banyaknya kegiatan di guru penggerak agaknya sudah agak melengkung ini karena banyaknya tugas. Tapi tugas itu akan menambah pengetahuan sebenarnya, menambah pengetahuan dan gagasan atau wawasan dari Bapak Sanusi untuk mengembangkan diri. Jadi untuk itu saya juga memberikan syarat kepada yang lain
yang belum ikut jadi guru penggerak untuk segera mendaftar untuk di angkatan yang ke-12 setelah melaksanakan PBG. Sekarang yang PBG ikut 3 orang. Jadi semuanya sekarang lagi berkolaborasi bersama untuk membawa SDN 1 Kayu Putih lebih baik lagi dan oh ya, untuk yang selanjutnya ini akan ada PPG lagi untuk yang 2 orang. Ini belum pasti, tapi masih dalam tahap pencarian pengumuman. Jadi semuanya sibuk dengan peningkatan kualitas pengembangan diri untuk guru itu sendiri. Jadi itu juga akan berakibat atau berimbas kepada anak didik kita. Jadi hasil belajar anak didik kita dengan adanya GGP akan semakin bagus dan kualitas pelajaran akan semakin baik di SDN 1 Kayu Putih. Untuk itu kepada Ibu Fitria Nuarsana dengan Bapak Sanusi, selamat. Ini sudah masuk, tinggal nunggu detik-detik selanjutnya untuk bisa lebih semangat lagi. Tidak boleh melempem karena sudah ada di tengah jalan ini. Eman-eman sudah melangkah, sudah ada di pertengahan, begitu sudah sampai selesai, dan saya harus siap kehilangan. Karena ini semua yang jadi calon guru penggerak akan menduduki posisi yang lebih tinggi lagi. Amin. Dan untuk selanjutnya yang lain juga bisa menyusul. Saya siap kehilangan juga, siap tidak siap harus hilang juga. Karena saya mendukung Bapak dan Ibu guru yang sudah berkembang, sudah bisa memotivasi kepada yang lain dengan adanya guru penggerak di SDN 1 Kayu Putih, juga berimbas kepada gurunya yang lain untuk bisa berkembang dalam pendidikan di Indonesia. Untuk itu, untuk yang belum ikut, saya sarankan untuk ikut dan sudah bisa belajar dengan yang guru yang sudah mengalami pendidikan di guru penggerak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan semoga kepada Fitria Nuarsana dengan Bapak Sanusi sehat selalu dan semangat, tidak boleh pantang mundur karena kayaknya agak sudah agak lucu. Untuk itu saya sebagai pembina di SDN 1 Kayu Putih hanya bisa berdoa semoga lancar ke belakangnya dan lulus dengan predikat yang terbaik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sanusi sebagai DGP Angkatan 11, monggo. Terima kasih. Dan untuk Bapak Ibu gimana? Masih tetap semangat? Semangat? Baik, di sini saya hari ini akan menyampaikan berbagi aksi nyata, yaitu dengan tema budaya positif. Ini ya, ini adalah ibu fasilitator di dalam guru penggerak, Ibu Nur Hasana, kemudian ada praktek Ibu Yunike Masari, kemudian ada saya sendiri, sudah kenal tentunya ya. Kita screening dulu.
Baik, kita S-breaking dulu. Ya, S-breakingnya buka mulut tertawa 3 kali. Apanya? Buka mulut tertawa 3 kali. Ha ha ha. Ya? Buka mulut tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Yuk, 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Buka mulut tertawa 100 kali. Baik. Bapak Ibu, di sini adalah latar belakang untuk budaya positif dalam dunia pendidikan. Peran guru sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru diharapkan mampu menerapkan pembelajaran sesuai filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantoro, yang mana pendidikan berpihak pada murid, menjalankan nilai dan peran guru penggerak, membuat visi dan prakarsa perubahan. Kemudian tujuan aksi nyata budaya positif yang pertama membentuk keyakinan kelas, yang kedua menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada murid, menggunakan posisi kontrol guru yang dapat dan menggunakan segitiga restriksi dalam memecahkan masalah siswa. Kemudian yang terakhir menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Tolak ukur untuk penerapan aksi nyata pada pagi hari ini yang kita harapkan nanti adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga motivasi perilaku, hukuman konsekuensi. Yang keempat adalah keyakinan kelas, dan yang kelima kebutuhan dasar manusia dan budaya dunia berkualitas. Yang keenam restitusi posisi kontrol, dan yang terakhir nanti adalah kita akan sharing tentang restitusi segitiga restitusi. Yang pertama eliminasi tindakan. Yang pertama kita diskusi dengan kepala sekolah yang sudah saya lakukan. Kemudian manfaat penerapan tujuan pembelajaran, budaya positif dan pelaksanaan aksi nyata budaya positif. Mengundang rekan guru dalam kegiatan memara aksi nyata. Dukungan yang saya butuhkan, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru dan serta murid agar cara tindakan yang disusun dapat dilakukan secara baik menyeluruh. Kemudian peran orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah, menyiapkan poster kegiatan kelas dan memperkuat budaya positif. Nah, SBT santai, biar tegang. Jadi kita S-breaking lagi. Cluenya suara benar, tangan salah. Suara benar, tangan salah. Contoh, 2 ditambah 3, 5. Nah, 5 ditambah 3. Bersuaranya yang keras. 2 ditambah 3. Ya. Nah, 2 ditambah 3, 5. Ya. 2 ditambah 3, 5. Suara benar. Persiapan. Cluenya adalah suara benar, tangan salah. Siap? 1 ditambah 1,
Dua. Lagi. Konsentrasi. Siap? Ingat, cluenya suara benar, tangan salah. 1 tambah 1. Sudah mulai konsentrasi. 3 tambah 1. Ibu. Sekarang sebaliknya. Ya. Suara salah, tangan benar. 1 tambah 1. 3. 3. Siap? Nah. 2 tambah 3. 7. Sudah boleh. 1 lagi. 2 tambah 2. 4. Ya, 4. Baik. Terima kasih Ibu. Aku semua dulu. Baik, pembelajaran dengan paradigma baru. Bagaimanakah Anda? Maksudnya Anda, bagaimanakah pembelajaran yang Anda terapkan, Bapak Ibu? Saya ingin tanya dulu kepada Ibu Aryani. Bagaimanakah pembelajaran yang Anda terapkan itu? Ya, terima kasih Pak Sanusi. Kalau ditanya bagaimana pembelajaran yang sudah saya terapkan di sekolah, saya menerapkan pembelajaran yang jelas berpusat kepada siswa. Di mana siswa itu saya utamakan selalu aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Entah itu dalam seperti contoh kegiatan berdiskusi, kemudian bertanya, belajar kelompok, kemudian mereka memecahkan permasalahan yang diberikan oleh kita sebagai guru. Itu saja Pak dari kami. Ya, terima kasih Ibu Aryani. Selanjutnya dulu, bagaimanakah pembelajaran yang Anda terapkan? Ibu Fitri, bagaimana Ibu Fitri menerapkan pembelajaran? Pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu mengutamakan pada disiplin positif anak, di mana setiap kali mengingatkan selalu terhadap kesepakatan kelas yang ada di kelas. Di situ di kelas 4 saya ada kesepakatan diantaranya aman, saling menghargai, bersih, kemudian kalau tidak salah saling menghargai juga. Nah, di setiap pembelajaran itu jika ada salah satu anak misalkan tidak menghargai teman yang presentasi, itu langsung diingetin agar itu bagaimana kesepakatan kelas, apa yang harus kamu lakukan, kemudian juga misalkan mereka ada itu perlulah guru untuk terus mengingatkan agar kebiasaan-kebiasaan kecil itu bisa terus tertanam. Akhirnya kebiasaan itu akan membentuk karakter dalam diri siswa. Mungkin itu yang saya lakukan pembelajaran di kelas apapun itu di lintas mata pelajaran. Terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Putri. Baik. Sekarang metodenya. Metode apa yang Bapak Ibu gunakan? Jadi metode apa yang selama ini Bapak Ibu gunakan? Coba Pak Fendi, metodenya. Perkenalkan, nama saya Fendi.
metode yang sering saya gunakan di dalam proses pembelajaran tentunya yang pendekatan yang berpusat pada peserta didik untuk student learning. Sedangkan metode yang digunakan seperti diskusi kelompok, kemudian banyaknya Pak, ada group investigation, kemudian ada discovery learning yang sering saya lakukan, kemudian science query, kemudian ini adalah metode yang dipakai itu bervariasi, ya, ada variasi dalam penggunaan metode pembelajaran. Ya, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Bandi. Alhamdulillah, ternyata yang sudah diterapkan dengan Bapak Ibu itu tidak sama dengan metode-metode yang dulu kita alami. Tentunya kita sudah mengikuti perkembangan zaman. Kita tahu bersama bahwa kalau dulu pendidikan yang kita alami itu adalah berpusat pada guru. Namun untuk sekarang sudah menerapkan pembelajaran berpusat pada murid. Kemudian metodenya, kalau dulu metodenya banyak ceramah, tapi ya alhamdulillah kalau sekarang yang sudah diterapkan Bapak Ibu sudah menggunakan metode yang berpihak pada murid. Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran, ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya serta untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah kita tahu bahwa pelajar profil Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkolaborasi, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala program yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu, ini sangat luar biasa untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau sekolah, menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah kita ibaratkan dengan sawah. Sekolah kita ibaratkan dengan sawah, kemudian guru kita diibaratkan sebagai petani. Kemudian siswa diibaratkan biji unggul. Sawah yang siap diolah dirasa oleh seorang petani, yang mana tumbuhan bibit unggul ini akan tumbuh dengan maksimal bila pengolahannya baik. Kemudian disiplin positif yang nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, untuk disiplin positif sudah sering kita lakukan baik di sekolah maupun di rumah. Sekarang apakah Bapak Ibu tahu apa yang dimaksud dengan disiplin? Apa yang dimaksud dengan disiplin menurut Bapak Ibu? Mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan. Bagus, tepuk tangan untuk Ibu Sri Hartati. Terus ada lagi, apa itu disiplin sih menurut Bapak Ibu? Ibu Siska, disiplin. Mari. Disiplin yang dimaksud dengan disiplin, nilai-nilai kebajikan. Kemudian ya, Ibu Mila.
Jadi untuk disiplin ini Bapak, kalau yang kami pahami saat ini, semoga ini juga nanti ada masukan dari Bapak. Jadi untuk disiplin itu adalah kita seperti ketaatan atau kepatuhan kita terhadap peraturan atau tata tertib yang berlaku. Jadi begitu Bapak. Terima kasih, tepuk tangan luar biasa. Kemudian tadi sudah disebutkan disiplin, apa yang dimaksud disiplin positif? Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Ibu Fitri? Apa Ibu Fitri? Menurut Ibu yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif ini adalah sebuah pembiasaan dalam melakukan nilai-nilai kebajikan universal. Bisa diantaranya kayak nilai persahabatan, kemudian nilai kebijaksanaan, nilai kejujuran, kemudian nilai-nilai yang sejatinya sudah ada dalam diri siswa. Cuma disiplin itu jika itu terus dilakukan dan menjadi pembiasaan dalam kehidupannya sehari-hari, maka ini jika dilaksanakan hal-hal yang positif berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal itu jika terus ditanamkan dalam diri dan terus dilakukan, maka siswa akan membentuk karakter yang baik. Jadi contoh-contoh nilai kebajikan universal seperti contohnya itu yang tadi jujur, mandiri, terus bertanggung jawab, kemudian menghargai satu sama lain, kedermawanan juga dengan sikap sesuai nilai-nilai kebajikan universal ya, dan banyak-banyak lagi seperti menurut profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, dan kemudian nilai kebajikan menurut buku di nilai dalam bukunya itu nilai-nilai kebajikan yang tertanam di situ seperti universal development itu juga ada 9 pilar-pilar nilai di sana yang tertanam. Nanti itu intinya kita walaupun di nilai-nilai itu di setiap lembaga itu mengkhususkan nilai-nilai yang harus tertanam dalam diri, tapi intinya kita harus tetap menanamkan disiplin itu terhadap siswa agar dapat menanamkan budaya positif dan juga membentuk karakter bangsa demi terwujudnya generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkarakter. Terima kasih luar biasa. Yuk disiplin. Disiplin adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawab yang sudah disampaikan. Kemudian disiplin positif adalah cara mendidik dan membina tanpa kekerasan. Disiplin kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contoh tadi sudah dicontohkan oleh Bu Fitri. Contoh nilai kebajikan adalah beriman, gotong royong, mandiri, saling menghormati, dan sopan santun. Luar biasa. Kemudian kita bergerak kepada motivasi perilaku. Menurut Bapak Ibu, apa itu motivasi? Apa itu motivasi? Biasanya guru agama yang sering motivasi. Menurut gimana Pak Ujang? Apa motivasi itu Pak Ujang? Terima kasih. Kalau menurut motivasi itu adalah memberikan sebuah dorongan atau dukungan kepada siswa bagaimana supaya perilakunya lebih baik dari sekarang. Luar biasa, bagus, tepuk tangan untuk Pak Ujang. Coba sebutkan tiga motivasi perilaku manusia. Yuk, ada yang bisa? 3 motivasi perilaku manusia.
Ya, coba Putri. Motivasi dia berteriak kadang-kadang untuk motivasi yang akan dilakukan oleh setiap individu itu biasanya termotivasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti adanya kebutuhan dasar untuk rasa disayangi, rasa untuk diakui kemampuannya. Jadi dia termotivasi jika dia udah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kadang-kadang kita itu melihat murid yang tidak termotivasi itu saat dia itu tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar untuk misalkan untuk kebutuhan akan seperti kebutuhan makanan ya, misalkan ya, kebutuhan makanan kadang-kadang itu belum terpenuhi, bahan pokok ya belum terpenuhi, misalkan lapar, murid lapar, jadi tidak termotivasi untuk belajar. Jadi tiga motivasi perilaku manusia yang bisa dijadikan itu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri siswa sendiri, dan motivasi ekstrinsik motivasi yang muncul dari luar dari luarnya, yang motivasinya bisa dari lingkungan dalam diri siswa sendiri, misalkan dari keluarga, lingkungan, sekolah, atau masyarakat, atau gurunya, atau juga motivasi dari teman-temannya. Itu motivasi eksternal dari luarnya. Kemudian motivasi dalam diri sendirinya itu termotivasi karena dirinya punya kemauan dan keinginan yang besar untuk melakukan sebuah perbuatan nilai-nilai kebajikan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih luar biasa. Luar biasa ya. Baik, motivasi sesuai dengan yang Bapak Ujang sampaikan, motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian, teori motivasi menurut Diana dosen, yang pertama ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana dosen. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang hukuman dengan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu sudah tahu bahwa hukuman dan konsekuensi itu beda-beda tipis, tapi sangat beda. Hukuman adalah tindakan yang diambil sebagai respon atas perilaku yang melanggar aturan atau norma, sudah jelas. Hukuman. Kalau konsekuensi, hasil atau akibat dari perilaku yang dapat bersifat positif atau negatif. Yuk, kita ke kuis. Dari penjelasan yang kita bahas tadi, ada hukuman dan konsekuensi. Sudah jelas bahwa hukuman adalah tindakan yang diambil sebagai respon atas perilaku yang melanggar aturan atau norma. Sedangkan konsekuensi adalah hasil atau akibat dari perilaku yang dapat bersifat positif atau negatif. Itu konsekuensi. Monggo kita masuk ke studi kasus, Bapak Ibu. Ya. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah.
ini termasuk sanksi atau konsekuensi apa hukuman? Hah? Konsekuensi. Oke, kita lihat ya. Dan jawabannya adalah wah, benar, luar biasa. Sudah mulai memahami. Selanjutnya nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Apa Ibu? Hukuman. Coba kita cek ya. Dan jawabannya adalah hukuman, luar biasa. Lanjut. Kemudian ini membersihkan coret-coret yang dibuat di meja tulis. Murid-murid kita coret-coret. Berarti apa ini? Kita coba, kita lihat dan jawabannya adalah wih, luar biasa, tepuk tangan. Wih. Nanti dapat permen ya. Tidak permen. Dilanjut, Ibu Putri. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kita cek. Pilih hukuman dan jawabannya adalah yeay, luar biasa. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada coret, apa? Kita lihat konsekuensi di sini, kita pilih konsekuensi dan jawabannya adalah wih, benar. Sangat luar biasa. Kemudian ini satu lagi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang, jemur siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya. Kita lihat dan jawabannya adalah benar. Alhamdulillah sudah memahami antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 dasar kebutuhan manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah apa? Apa Ibu? Hah? Iya, kebutuhan hidup. Yang kedua ada kesenangan, kemudian kebebasan, kasih sayang, dan yang terakhir adalah penguasaan. Di sini kita tahu bersama bahwa penguasaan itu adalah kebutuhan, pengakuan atas kemampuan itu adalah penguasaan. Kemudian kesenangan itu adalah kebutuhan untuk merasa senang di hidupnya. Kemudian bertahan hidup itu adalah kebutuhan sifat biologis dan fisiologis. Kita tahu bersama biologis kebutuhannya itu adalah rumah, tinggal ya, terus kemudian kesehatan dan sebagainya. Kita tahu bersama kebutuhan biologis itu adalah kebutuhan dari diri kita sendiri. Kebebasan adalah kebutuhan akan pilihan, kemudian yang terakhir adalah kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yuk, kita jawab lagi.
Kalau menonton TV, masuk kebutuhan apa Ibu? Kesenangan luar biasa. Kemudian dibelok bapaknya, ibunya, bukan dibelok. Ya bukan ya, tapi dibelok bapak ibu. Kemudian memenangkan lomba, penguasaan, bermain sepak bola, kemudian memiliki rumah mewah, kebutuhan hidup, dan yang terakhir memilih barang yang disukai. Dunia berkualitas, Bapak Ibu. Ada stempel lah. Dunia berkualitas Hah? Yang ada stempelnya ada. adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Dari rumah saya dah. Bisa berisi orang-orang, hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia, terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Tentunya hal-hal yang positif, hal-hal yang menurut Anda berkesan tentunya akan diingat sepanjang masa. Jadi menurut Dr. William Glasser itu memori kenangan-kenangan indah itu ibaratkan sebagai album. Kemudian kita masuk ke posisi kontrol. Mak ini Pak. Mana ini? Ini. 5 posisi kontrol, yaitu adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajerial. Kemudian Bapak Ibu tentunya sudah mempraktekkan di kelas, ya? Sudah mengajar di kelas. Posisi kontrol mana yang menurut Bapak Ibu tetap untuk diterapkan? Ya. Ibu selaku wali kelas, di kelas tentunya manakah menurut Bapak Ibu yang tetap untuk diterapkan? Ya, mana Bapak Ibu? Sebagai posisi kontrol yang mana? Fleksibel ya? Belum di edit. Saya sudah di. Ya, coba Bunila. Di Pak Muarif. Terima kasih Bapak Sanusi. Jadi untuk kita berada di posisi kontrol yang mana ketika kita menjadi seorang guru di kelas, ini sebenarnya bisa Bapak dari 5 ini kita sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya. Tetapi dengan anak kita yang berada di level SDG, sekolah dasar di sini, mungkin kita awalnya bisa sebagai teman begitu deh. Karena anak-anak mungkin akan merasa nyaman ketika gurunya itu kemudian akrab, dekat, kemudian bisa memposisikan diri sebagai teman. Nah, tapi kalau secara idealnya mungkin yang terakhir Bapak, yang manajer. Jadi kalau manajer ini bersama-sama dengan siswa, kita mempersilahkan siswa ini untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat, misalnya begitu, tetapi juga di sini kita mengajak anak-anak untuk berpikir lebih kompleks lagi, kenapa, kemudian bagaimana rencana kalian. Jadi begitu mungkin Bapak. Terima kasih.
Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Indra. Baik ya. Kembali saya tanyakan lagi. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai penghukum kira-kira itu kita pakai apa tidak ya? Sebagai penghukum. Yo. Menurut Bapak Ibu, sebagai penghukum perlu kita terapkan atau tidak? Yuk, bagaimana? Nah, baik dulu. Ibu. Nanti dapat sepeda. Gimana ini, Pak? Gimana Ibu? Posisi penghukum. Hukuman itu perlu, kalau di rumah itu perlu hubungan. Kalau ada cara, gimana ya? 45 menit. Ya, kalau di rumah saya, kalau ada hubungan ya tetap diterapkan. Kemudian, Ibu. Baru disembel lagi. Aslinya mana? Aslinya mana? Aslinya di draft. Iya di draft. Maksudnya yang belum masukkan di draft masih ada kan? Oh, aslinya? Iya. Ya di draft itu loh Pak di sini Pak. Iya. Bagus. Jadi Ibu Mana yang? Hani Modul itu menerapkan sebagai dua posisi. Pak, perlu pakai yang hukuman itu ketika diterapkan di rumah. Artinya perlunya di sini tidak menghukum seperti orang menghukum pakai Gmail. penjahat ya. Kalau putra kita, siswa kita itu mungkin ya. Namun penghukum di sini tetap perlu ada dalam diri kita ya. Dalam artian ketika dibutuhkan. Ya ini Pak. Tapi lah marah iya sudah saya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke keyakinan kelas. Pengesahan sudah ditulis sama Bu Fitri tadi. Ibu gimana? Keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Di gerbangnya daftar pustaka. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru, siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu dalam membuat peraturan kita munculkan dulu ya, keyakinan atau kesepakatan yang diambil yang disepakati oleh siswa kita, bukan kita memberikan aturan kepada siswa. Peraturan kelas ini ditempel langsung. Dan kalau peraturan kelas itu langsung ditempel, berarti sama dengan menghukum, ya. Jadi menghukum. Jadi bagaimana kita membuat aturan kelas? Kita membuat keyakinan, kesepakatan di mana yang mengusulkan, yang membuat aturan itu adalah kita bersama. Apa di sini dah di blok ini? Yang membuat kita bersama dan disepakati oleh kita bersama. Bukan. Jadi menjadi peraturan kelas. Yang 100.000. Iya. Betul. Iya udah berkasnya. Bagus. Ini ada pertanyaan. Apa ini ya? Ini. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa menjelaskan apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Mungkin ada yang bisa menjawab? Di draft. Ya. Apa di sini ya? Iya, Bu Aryani. Iya, ini ya. Ini baru saja.
Ini yang barusan. Ya, terima kasih. Ibu mencoba menjawab apa perbedaan kesepakatan dan keyakinan. Ketika kita melihat perbedaannya, ini bisa melalui dari prosesnya Ibu. Kalau melalui proses untuk menyusun keyakinan kelas sebelum mengarah kepada keyakinan kelas, itu nilai-nilai yang sudah di prosesnya begini Bu. Guru bersama siswa ini menyusun kesepakatan-kesepakatan berdasarkan dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kemudian setelah mengadopsi dari peraturan-peraturan di sekolah itu, baru disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar. Kemudian setelah nilai-nilai itu kita temukan, baru kita buat dalam sebuah kesepakatan kelas, rumusan keyakinan kelas. Setelah dirumuskan bersama, baru kemudian kita sepakati bersama antara guru dan siswa. Setelah disepakati, baru kemudian kesepakatan itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Itu menurut saya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Bunila mungkin. Ya. Ada lagi? Ya, Pak Fendi, ya. Bu Aryani, dasar untuk membuat keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama antara guru dan murid. Nah, setelah disepakati bersama nilai-nilai kebajikan tadi, ya kan? Kemudian jadikan pijakan dasar untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berangkat dari peraturan kelas yang sudah disepakati bersama. Baru jadilah nanti keyakinan kelas. Jadi bukan beda ya, harusnya adalah kesinambungan ya, kesinambungan antara kesepakatan kemudian jadilah keyakinan kelas gitu. Terima kasih luar biasa. Tepuk tangan dulu, aplaus untuk kita semua. Jadi sana sudah kita jelaskan bahwa keyakinan dengan kesepakatan kelas hanya prosesnya yang berbeda. Kemudian langkah-langkah dalam praktis menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, kita membuka ruang diskusi. Ajak dulu siswa kita untuk berdiskusi, kemudian mencatat keyakinan yang diyakini, kemudian merumuskan keyakinan, kemudian tinjau ulang yang sudah dirumuskan, kemudian membuat pernyataan keyakinan, penandatanganan, ya, tanda tangan untuk sebagai kesepakatan, dan dari tahapan itu jadilah dokumentasi atau pajangan yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Kemudian pertanyaan dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelasnya jangan sampai panjangnya 100 meter, singkat, jelas, padat gitu, dan siap untuk dipatuhi. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
Jangan membuat keyakinan yang tidak sesuai dengan lingkungan kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Nanti kita bahas. Ya. Kita bahas tentang keyakinan kelas, mengungkapkan keinginan-keinginan kelas siswa kita, kemudian kita buat keyakinan. Dan yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap siswa kita contohnya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 6. Bukan ini dipakai selama takdir 10 tahun. Pagung itu keyakinan kelas. Jangan kawan. Jadi setiap siswa, setiap anak tentunya mempunyai keinginan sendiri. Jadi tidak sama antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Apalagi keyakinan kelasnya sampai berusia 10 tahun. Ya. Ini adalah contoh keyakinan kelasnya. Ya. Keyakinan kelas yang sudah saya buat yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak sebagai landasan utama di sekolah dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, berkebinekaan global, membina kehubungan dengan yang rukun dan guyup. Yang ketiga, bergotong royong, kolaborasi yang saling menguatkan, kreatif, menggali potensi dan hasilkan produk, bernalar kritis dan mengambil keputusan. Yang terakhir adalah mandiri, mengatasi dan mengambil solusi dari permasalahan. Nah, kita ice breaking lagi. Kita ice breaking. Kita ice breaking dulu. Biar ini penghujung-penghujungnya, biar semangat. Yuk, berdiri dulu. Ini. Ya, berdiri. Kita senang untuk dulu. Biar berdiri, silakan berdiri di sampingnya, di samping mejanya, berdiri di samping mejanya, masing-masing. Kamera ini. Kamera. Ya. Kita bersenam, ya. Senamnya begini. Tangan di pinggang. Ya. Kemudian ayunkan kaki ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, maju 1 kali, mundur 1 kali, maju 3 kali. Oke? Nah. Yuk, kanan, 2, 3, 4, maju, hap, lagi, 2, 3, maju, mundur, yuk, 2, 3, sekarang ini, nanti ya, Malah ngangsor yuk. nanti kita tunjuk ya. Ketika bergoyang, sudah satu-satunya dari saya. Setelah saya bergerak, saya menunjuk Bu Fitri yang bergoyang ya. Nanti Bu Fitri melempar lagi goyangannya ke siapa? Oke? Berarti dapat itu pokoknya ibu udah beda anak kenalan ya. Ini ada Pak Fendi, ada Nila, ada Bu Aryani, ada Bu Awali, ada Bu Iswati, ada Bu Siska, Bu Sri, ada Bu Siska ya.
Siap? Langsung bergoyang ya. Ya, contoh dari saya. Mulai dari saya. Maju, mundur, ya Bu Fitri. Ya. Putri. Ayo Bu, tunjuk Bu. Pelambat. Ayo tunjuk Bu. Siapa? Sudah semangat ternyata. Goyangannya luar biasa ya. Siang-siang itu sudah luar biasa. Satu lagi, kita akan sambung cerita. Ya, kita akan sambung cerita, melanjutkan cerita yang dimulai dari saya. Bergilir ya. Saya dimulai dari saya. Sambung cerita. Terserah nanti ceritanya apa juga. Pokoknya yang menyambung. Ya, Pak. Contohnya, pada suatu hari, Ana dan Ani pergi ke pasar. Disambung. Dia disambung. Ternyata sampai di pasar tokonya tutup. Sambung lagi. Bapak jalan, sandalnya keker. Baik. Dimulai dari saya. Joko dan Jaka sedang berjalan di tepi sungai. Yuk, Pak Fendi. Joko dan Jaka sedang berjalan di pinggir sungai. Saat sedang berjalan, tiba-tiba melihat sesosok kakek-kakek yang sedang nongkrong duduk di pinggir sungai dengan asiknya. Entah apa yang ada di pikiran Pak Joko kakek Joko sama Jaka. Mungkin kakak itu sudah membayangkan. Dilanjutkan oleh ya, dilanjutkan oleh dan si kakek pun ternyata melihat ada sesosok bidadari di tengah sawah sehingga dia terpukul dan tolong dilanjutkan Ibu lanjutkan Ibu Awani. Bidadari di sungai. Oh, akhirnya sang kakek langsung loncat ke sungai.
Setelah loncat ke sungai dilanjutkan oleh Wiswati. Bagaimana kan keadaan kakek tersebut di sungai? Apakah dia baik-baik saja? Diteruskan sama Ibu Harini. Kurang ajar kalian Joko. Kakek kalau dijeburkan ke sungai. Kakek kaget. Makanya kakek nyebur sendiri. Karena kamu bikin kakek terkejut. Nih lihat, sarung kakek basah. Lanjutkan ya Pak. Lanjutkan Ibu. Sarungnya tak kepecah lagi kan? Gara-gara bidadari ini. Apa yang dilakukan dengan kaki yang basah sarungnya ya? Kakek itu langsung naik ke sungai marah-marah ke Joko sama Jaka. Kalau dilanjutkan mesti. Oke, kan dari sungai agikir. Karena kakek sudah basah kuyup, akhirnya dia pulang ke rumah. Lanjutkan Bu Fitri. Saya lagi Pak. Nyampe ke rumah cari baju udah ada yang kering, semuanya pada dicuci. Dan itu istrinya baru aja, tapi cuma direndam aja dengan istrinya. Jadi bingung dia mau pakai baju apa. Jadi dia cuma mandi aja tapi bingung mau pakai baju nggak ada, celana pun nggak ada. Cuma satu yang ada sama dicuci. Dilanjutkan oleh Mas Aini. Nah ini. Saya. Apa ya? Tagalampi Pak, terusan na tagalampi. Karena kakek basah kuyup, tidak ada yang mau dipakai, akhirnya dia beli. Dilanjutkan oleh Bu Eli. Beli baju KDS. Baju KDS yang cocok pada kakek. Dilanjut sama Bu Yuli. Nah, ini KDS bernama Bu Yuli. Semuanya ada ukurannya. Kakek ada ngokoran. Itu untuk KDS baju apa? Baik dong. Berapa menit Pak? 1 jam 8 menit. Dan akhirnya kakeknya bingung. Ternyata ke KDS tak nyampe WC. Akhirnya kakeknya keluar minta mati aja. Akhirnya apa yang terjadi pada kakek? Bersambung ya. Ceritanya ambung dari kakek ini. Untung tuh Pak kakek. Baik, segini garis putusi. Sekarang apa segitiga restitusi ini? Nih. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen di bukunya yang terbit pada tahun 2004. Kemudian segitiga restitusi apa saja? Yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Itu mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya itu salah. Refleksi. Contohnya seandainya ada Pak Saini yang salah melakukan kesalahan, ya untuk penghukum tadi disimpan dulu ya, disimpan dulu. Jadi kita memvalidasi dulu, memvalidasi
kebenarannya atas tindakannya yang Pak Saini lakukan. Kemudian menstabilkan identitas. Apakah benar? Upaya membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Apakah benar? Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah ditanya, tindakanmu itu apakah benar sudah? Kemudian yakinkan dengan keyakinan, mengajak siswa untuk menentukan cara perilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib atau keyakinan kelas atau sekolah. Jadi tindakanmu itu apa sudah benar? Sudah melanggar keyakinan apa tidak? Jadi biar siswa yang menyadarkan diri untuk berbuat baik atau tidak mengulang lagi. Jangan langsung kita memvonis siswa yang sudah melakukan salah, kamu salah. Kamu salah. Jadi akhirnya berujung kepada penghukum tadi. Kita lakukan segitiga diskusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi segitiga diskusi itu sudah tadi yang saya jelaskan. Jadi ada validasi yang tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada Pak. Ya, monggo Mas Eni. Waktu yang mic ya. Ya Pak. Mas sini Pak. Sini Pak. Kami itu mempunyai siswa. Sebut namanya adalah apa? Ya, di sini Mas, ayo Mas Eni. Ya. Kami itu mempunyai siswa yang bernama Andre itu ya Bu Eli, saya di situ tahu sudah. Itu kami sudah melakukan berbagai macam cara. Sudah diabusi sudah, Pak. Akhirnya terjadi tadi kami marahi dia. Gimana pendapatnya itu? Saya apakah benar apa itu memarahi seorang siswa yang seperti itu? Kalau tidak dimarahi dia, nggak bisa Pak. Pasti akan jadi momok bagaimana itu. Kalau dia terus ngomong, aduh nggak bisa Pak. Tadi saya ngomong, apakah salah tindakan seorang guru terhadap siswa tersebut? Yang segitiga ini. Oke, saya kembalikan dulu permasalahannya. Jadi ini ada siswanya Pak Saini yang nakalnya bisa dikatakan luar biasa, sehingga kadang menyebabkan siswa lain. Jadi mungkin ada yang bisa menjawab bagaimana pemecahannya. Ya. Mungkin Bu. Ya, iya, mungkin dulu. Jadi bagaimana cara mengatasi ini? Ada siswa dari Pak Zaini ya, saya ulang kembali identifikasi dulu. Ada siswa yang nakal ya Pak Zaini. Terus Pak Zaini memarahinya. Ngomong sudah Bu, tambah lama. Itu muridnya. Oke. Sekarang kita bisa melakukan segitiga restitusi kepada siswa tersebut dengan cara mengidentifikasi dulu permasalahannya. Benar sayang, itu adalah perbuatan yang kamu lakukan itu memang nyaman ya buat kamu. Itu kebenarannya udah divalidasi dulu, kebenarannya validasi dulu tindakan yang salah. Biarkan dia itu mengakui dulu, enak ya buat kamu ya, kamu betul tidak seperti ini, enak, nyaman kamu merasa, berperilaku seperti ini. Iya nyaman, dia nyaman pasti, dia nyaman, saya nyaman Pak, bisa jago saya dianggap jago dengan daripada teman-teman lain saya dianggap jago. Nah udah biarin aja mereka itu menganggap dirinya itu benar. Habis itu terus apa tindakan yang kamu lakukan itu dapat
siswa lain bisa tersakiti Pak gitu. Terus kalau seperti itu, bagaimana menurut kamu? Apa itu udah benar? Apakah kamu udah melakukan sesuatu yang merugikan atau sesuatu yang menguntungkan kepada siswa lainnya? Ya, saya melakukan itu semacam coaching, dipanggil, kemudian dipertanyakan apa yang dilakukannya itu, benarkah itu? Nah, kalau itu terjadi pada diri kamu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tetap melakukan hal yang sama? Jika kamu ada di posisi teman kamu dan kamu diganggu seperti itu, apakah kamu akan bagaimana perasaan kamu gitu? Jadi dipertanyakan itu apa perasaannya. Habis itu menstabilkan tindakan yang salah. Habis itu nanti langsung menanyakan keyakinan. Sedangkan keyakinan kita bagaimana terhadap sekolah ini? Sekolah ini kan tentunya menginginkan sekolah yang aman. Terus kalau kamu terus bertindak seperti ini, apakah ini sesuatu yang benar? Tidak, Pak. Ya, pasti bilang tidak. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa memperbaikinya? Apakah kamu akan tetap melakukannya? Gitu. Jadi tidak, Pak. Jadi apa yang bisa kamu lakukan selanjutnya? Nah, saya tidak akan. Nah, langsung dia ngomong sendiri. Lalu apa strategi yang bisa kamu lakukan agar itu tidak kembali terjadi? Nah, nanti itu langsung ngomong sendiri, dia langsung meyakini sendiri. Kamu beneran mau mempertanggungjawabkan apa yang akan kamu lakukan ini ke depannya? Nah, gimana caranya untuk mengukur keberhasilan kamu dalam melakukan ini agar nanti kamu terlihat kami itu sebagai guru tidak lagi melihat kamu sebagai seorang yang nakal. Baik Pak, saya akan tetap menjaga. Mungkin gitu ya jawabannya, mereka beda-beda lah. Apa yang akan mereka lakukan, apa tindakan apa yang akan mereka, itu kreativitas itu akan muncul sendiri terhadap siswanya. Kira-kira apa yang menjadi dasar kamu untuk berbuat sesuatu itu? Pak, saya butuh perhatian. Oke. Kalau memang siswa itu butuh perhatian, kita beri perhatian yang lebih terhadap siswa tersebut. Kalau memang Pak, saya itu bisa lari dengan cepat, tapi kenapa saya kalau dikasih kesempatan untuk ikut lomba lari? Nah, itu berarti siswa itu memiliki kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, diantaranya kemampuannya yang belum diberi kesempatan. Oke, beri kesempatan. Jika siswa tersebut udah diberi kesempatan, maka tidak akan ada lagi, karena kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Jadi motivasi intrinsiknya muncul dari dalam dirinya, sehingga dirinya akan menjadi pribadi yang mengikuti nilai-nilai kebajikan universal. Sungguhnya setiap siswa itu memiliki nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, hanya ada beberapa hal yang menutupinya, diantaranya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Contohnya, kita lihat dulu apa yang belum terpenuhi dalam dirinya, lalu berilah kesempatan kepadanya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi tersebut. Itu mungkin dari saya. Monggo, ada lagi? Ya, alhamdulillah. Bagaimana cara mengatasi kasus yang Pak Saidi sebutkan tadi? Terima kasih Bapak. Sebenarnya kalau ini kurang lebih sama dengan Bu Fitri. Mungkin lebih simpelnya saja. Memang karena ini siswa SD, sekolah dasar, sehingga saya tadi memaklumi Pak Zaini dipanggil sudah dengan cara sebagai bapak, begitu ya Pak ya? Juga sudah. Oke, mungkin ada lagi menambahkan dari yang Bu Fitri, mungkin kita bisa bersinergi Bapak dengan ini di luar segitiga restitusi ya. Di luar segitiga restitusi sudah oke, tadi sudah sesuai menurut saya, karena anak itu kita ajak, istilahnya kita ajak ngobrol, sharing, kenapa, kemudian kebutuhan dasar apa yang perlu kita penuhi di sini dengan anak tersebut. Intinya anak itu berani bercerita kepada kita itu sudah merupakan satu poin plus gitu Geng. Tapi mungkin bisa ditambahkan lagi, kita sepertinya butuh untuk bersinergi bersama wali murid nih Bapak nih. Karena kita nggak bisa sendiri. Kalau dengan wali murid paling tidak anak ini mungkin bisa nyaman dengan kita, di rumah dia juga bisa nyaman dengan orang tuanya. Karena semua permasalahan anak itu di sekolah, dia kenapa usil, kenapa nakal,
itu biasanya juga berapa persennya itu bisa disebabkan dari sesuatu yang terjadi di rumahnya. Jadi mungkin kita bisa tambahkan Bapak, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu yang sudah menjawab. Jadi seperti itu ya Bapak ya. Setelah Bapak melakukan 3 restitusi itu, alangkah baiknya tetap kita melibatkan koalisi siswa. Jadi kita ajak sharing, ajak komunikasi. Baik, bagaimana Bapak? Sudah dapat diambil kesimpulan? Oke, terima kasih. Kemudian penerapan segitiga restitusi. Ini yang sudah saya lakukan. Naila membuang sampah sembarangan dengan alasan terburu-buru masuk kelas bel ini. Guru yang akhirnya tanpa disadari Naila membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, Saiful dan Novel bercerita tentang pertandingan layang-layang ketika sedang melakukan berdoa sebelum pelajaran. Contoh kasusnya seperti ini yang sudah saya lakukan. Jadi Bapak ini Bapak. Suaranya ya. Kemudian contoh kasus kedua ini yang sudah dilakukan oleh Noval dan Saiful ketika berdoa. Mereka berbicara menceritakan tentang layangan yang kemarin dilakukan. Kemudian saya melakukan validasi tentang apa yang dilakukan Saiful dengan Noval. Kemudian ternyata memang iya. Kemudian mengidentifikasi, dan yang terakhir tentang pelanggaran yang telah disepakati bersama. Setelah melakukan 3 tahapan itu, dan alhamdulillah ternyata yang melakukan kesalahan sudah sadar secara diri sendiri tanpa ada paksaan. Jadi menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali. Sama seperti Noval dan Saiful. Refleksi, saya selaku guru penggerak, saya harus mampu untuk mengambil peran dan menempatkan diri dalam pembelajaran dengan tepat. Kemudian satu-satunya dengan mengambil posisi kontrol yang tepat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian posisi kontrol yang tepat digunakan yaitu posisi manajer, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Saya mengambil sikap, mengambil tindak posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Rencana perbaikan untuk mengimplementasikan ke depan, yaitu yang pertama adalah hal-hal yang akan saya lakukan untuk rencana perbaikan mengimplementasikan ke depan adalah melakukan perubahan ke arah yang lebih positif dengan memperhatikan kebutuhan siswa, menggunakan posisi kontrol sebagai manajer
dengan menerapkan segitiga restriksi dalam menyelesaikan masalah, berkolaborasi dengan warga sekolah yang seperti di kasusnya Pak Said tadi. Saya akan berkolaborasi dengan warga sekolah, yaitu baik bisa wali murid, orang tua, atau lingkungan sekitar yang berkaitan dengan hal tersebut, dan berbagi pemangku kepentingan dalam penerapan budaya positif. Kemudian Bapak Ibu, dari apa yang saya paparkan dari awal hingga pertama, dari 7 poin yang kita bahas pada hari ini, mungkin ada yang ditanyakan, mungkin ada yang belum paham. Pas ya? Alhamdulillah. Berarti materi hari ini insya Allah bisa diterapkan di kelasnya masing-masing, di sekolah, dan kelak nanti seandainya Bapak Ibu menjadi kepala sekolah, tentunya Bapak Ibu meskipun kepala sekolah tidak akan bertindak sebagai penghukum. Baik, itu saja. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan dan sudah paham, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kacepot gula nangera. Salalapot nyoon sampura. Dinasiratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kacepot gula nangera. Semua kiri.